Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik ya. Terima kasih sudah mau bergabung dalam kegiatan belajar mengajar sejarah Indonesia di kelas 11 semester yang pertama. Bapak ucapkan terima kasih yang sudah mau menonton videonya ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan pemahaman yang sama ya. Tambah ilmu, tambah berkah ilmunya ya. Dan bagi yang belum atau yang belum pernah menonton, Bapak doakan supaya dapat hidayah dan mau belajar untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang sistem tanam paksa. Di pertemuan-pertemuan yang lalu, di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana itu VOC, kenapa VOC itu bubar, lalu bagaimana nasib Hindia Belanda atau nasib Nusantara setelah VOC berakhir, di mana kita sudah membahas tentang mulai dijajahnya kita oleh secara tidak langsung oleh pemerintah kolonial Prancis di bawah Herman William Daendels, lalu bagaimana Daendels itu berakhir atau pemerintahan kolonial Prancis itu berakhir dan digantikan oleh pemerintah kolonial Inggris, dalam hal ini Raffles, dan kita akan membahas materi yang baru ini tentang masa kolonialisme Belanda di Indonesia lagi. Di pertemuan yang sebelumnya kita sudah pernah membahas bahwa ketika Napoleon Bonaparte kalah dalam perang Napoleon atau Napoleonic War di Eropa sana, maka pemenang perang dalam hal ini salah satunya adalah Inggris ini menekan atau meminta agar kondisi politik Eropa itu dikembalikan seperti sedia kala sebelum terjadinya Napoleonic War. Nah, karena itu ya daerah-daerah jajahan pun ya daerah jajahan-jajahan bangsa Eropa di wilayah Asia khususnya itu harus dikembalikan statusnya ke masa sebelum terjadinya Napoleonic War. Khusus untuk Indonesia dalam hal ini Jawa, pemerintah kolonial Inggris itu akhirnya bersepakat dengan Belanda untuk menyerahkan kembali wilayah-wilayah jajahan kolonial Belanda sebelumnya yang sudah diduduki oleh Inggris kembali ke tangan Belanda. Dan termasuk dalam hal ini Jawa atau Nusantara akhirnya dikembalikan lagi oleh Inggris ke pihak Belanda. Nah, bagaimana nasib Nusantara, bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda setelah kembali menjajah Nusantara selepas diserahkannya Nusantara kepada Inggris. Nah, kita akan bahas itu sekarang. Yang akan kita bahas di sini ini adalah sistem tanam paksa. Ini istilah atau terminologi yang digunakan oleh Indonesia atau sejarawan Indonesia, ini sistem tanam paksa. Tapi kalau kebijakan aslinya pada masa Belanda itu menyebut istilah sistem tanam paksa ini dengan kultur stelsel. Kultur ya, kultur ini artinya kultur stelsel itu artinya budidaya tanaman. Jadi kebijakan pemerintah kolonial Belanda tentang budidaya tanaman. Untuk membahas lebih jauh bagaimana sih Pak sebenarnya sistem tanam paksa itu, mari kita bahas satu persatu. Nah, sistem tanam paksa. Pengertian sistem tanam paksa adalah aturan yang mengharuskan atau memaksa penduduk membayar pajak kepada pemerintah kolonial Hindia Belanda dalam bentuk barang. Jadi, sistem tanam paksa ini adalah aturan atau kebijakan yang mengharuskan atau memaksa penduduk Hindia Belanda ya untuk membayar pajak kepada pemerintah kolonial dalam bentuk barang. Ya, barang yang diminta barang yang diminta oleh pemerintah kolonial ini bukan sembarang barang, tapi barang yang sudah ditentukan jenisnya. Apa saja itu? Barang yang diminta oleh pemerintah kolonial sebagai bentuk pembayaran pajak itu adalah barang yang berupa hasil tanaman yang dapat dijual di pasaran dunia. Jadi hanya bisa dibayarkan melalui atau dalam bentuk barang yang laku.
ya dijual di pasaran dunia. Jadi tidak sembarang barang atau tidak sembarang tanaman. Pemerintah kolonial itu memilih-milih barang yang seperti apa, komoditas tanaman yang seperti apa yang bisa digunakan sebagai pembayaran pajak kepada pemerintah kolonial, yaitu barang-barang atau tanaman-tanaman yang dapat dijual di pasaran dunia, yang laku di dunia internasional. Apa saja yang laku itu? Di antaranya kopi, tebu, nila, tembakau, kina, kayu manis, dan kapas. Jadi ini ya, kopi, tebu, nila, tembakau, kina, kayu manis, dan kapas. Jadi hanya tanaman-tanaman ini saja yang bisa digunakan sebagai bentuk pembayaran pajak. Nggak bisa kalau misalnya tanaman yang lain, karena tanaman-tanaman inilah yang laku di pasaran dunia. Misalnya, Pak, saya ingin bayar pajak dengan singkong, boleh tidak? Tidak boleh. Misalkan dengan ubi, tidak boleh. Dengan cabai, tidak boleh. Dengan durian, tidak boleh. Kenapa? Karena tadi yang disebutkan, itu harus laku di pasaran dunia. Dapat dijual, bernilai ekonomis yang tinggi di pasaran dunia. Ya, seperti itu. Nah, sistem tanam paksa oleh pemerintah kolonial Belanda ini sering disebut dengan istilah kultur stelsel. Kultur stelsel, ya. Kemudian, siapa perancang dari sistem tanam paksa ini? Nah, sistem tanam paksa ini dibuat atau dicetuskan oleh Johannes van den Bos pada tahun 1830. Ya, Johannes van den Bos ini mengusulkan kepada pemerintah kolonial Belanda yang pada saat itu sedang terlilit masalah keuangan. Jadi setelah Napoleonic War berakhir, ya, setelah perang Eropa di sana berakhir, Belanda itu mempunyai masalah dalam hal keuangan. Negaranya hancur, negaranya rusak setelah dijajah oleh Prancis, kas negaranya kosong, ya. Sedangkan ya ekonomi itu harus ditingkatkan. Ya, bagaimana caranya supaya ekonomi negara Belanda ini meningkat? Itu sedang dibuat formulasi-formulasinya. Sama seperti halnya Indonesia pasca G30 SPKI atau Orde Lama, ketika Presiden Soekarno itu jatuh atau Presiden Soekarno itu berakhir atau melepas masa jabatannya. Kondisi ekonomi Indonesia pada waktu itu sangat sulit. Ya, lalu pemerintah Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto ini berpikir bagaimana caranya supaya kas negaranya penuh, inflasi dapat ditekan, dapat kembali maju secara ekonomi, maka dibuat formulasinya, kebijakan-kebijakannya seperti apa. Begitu pula dalam kasus ini. Ya, ketika pemerintah Belanda di Eropa sana mengalami masalah keuangan, maka Johannes van den Bos, ya, salah seorang gubernur Jenderal Hindia Belanda, pada tahun 1830 ini menawarkan idenya. Jadi si Johannes van den Bos ini memiliki ide atau cara atau usul kepada pemerintah Belanda, ya, bagaimana caranya untuk menghentikan atau menanggulangi masalah keuangan yang dialami oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, Johannes van den Bos ini menawarkan, ya, salah satu idenya itu adalah budidaya tanaman atau kultur stelsel, di mana menurut van den Bos daerah Nusantara ini subur, makmur. Istilahnya kalau kata lagu Kus Plusnya tanah surga. Ya, pagar kayu, tongkat kayu, pagar pun jadi tanaman. Apapun yang ditanam, insya Allah bisa tumbuh subur di negara kita. Maka menurut van den Bos, kenapa tidak jika di Nusantara ini kita buat atau kita keluarkan kebijakan untuk menanam tanaman yang laku dijual di pasaran dunia. Nah, usul van den Bos ini diterima dan kemudian diminta untuk dirumuskan, dibuat undang-undangnya, dibuat kebijakannya untuk kemudian dilaksanakan di Nusantara ini. Nah, bagaimana aturan atau sistem tanam paksa itu? Nah, aturan sistem tanam paksa itu dimuat dalam Lembaga Negara nomor 22 tahun 1834 yang berbunyi, yang pertama, penduduk Nusantara, khususnya Jawa, itu menyediakan sebagian tanahnya untuk ditanami dengan tanaman yang laku dijual di pasaran di Eropa. Ingat, hanya sebagian tanah,
Kalau kamu punya misalkan 1 hektar, tidak semua 1 hektar itu ditanami, tapi hanya sebagian tanahnya saja yang ditanami khusus dengan tanaman yang laku untuk dijual di pasaran Eropa. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1834. Yang kedua, ya, sebagian tanah ini diatur dalam poin yang kedua seberapa banyak. Nah, tanah yang ditanami, ya, tanah yang ditanami oleh tanaman yang laku dijual di pasaran Eropa itu tidak melebihi 1/5 dari tanah pertanian milik penduduk. Jadi tidak setengahnya, hanya seperlimanya saja. Dan kemudian pekerjaan yang dilakukan untuk menanam, ya, untuk menanam dan mengurusi sampai panen tanaman-tanaman yang laku dijual di pasaran Eropa itu tidak boleh melebihi masa waktu pekerjaan menanam padi. Kalau menanam padi kan biasanya ada yang setahun 2 kali panen, misalnya. Pengerjaan penanaman padi itu 6 bulan, tidak boleh lebih dari 6 bulan, harus kurang dari 6 bulan, karena diasumsikan selain menanam tanaman Eropa ini, para petani atau penduduk Indonesia, Nusantara khususnya di Jawa itu harus bekerja juga di sawah. Jadi menurut undang-undang ini, ya, para penduduk itu menanam tanaman komoditas yang laku dijual di pasaran Eropa itu hanya sambilan, ya, hanya sambilan. Jadi sambil menanam padi, maka mereka pun menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa. Ini berdasarkan aturan. Yang keempat, tanah yang disediakan penduduk tersebut bebas dari pajak tanah. Tadi jika Bapak katakan kalian punya tanah 1 hektar, 1/5-nya digunakan untuk tanaman paksa, maka 1/5 tanah kamu itu bebas dari pajak. Ya, 1/5. Jadi yang digunakan untuk menanam tanaman yang laku di pasaran Eropa itu bebas dari pajak menurut aturan nomor 22 tahun 1834. Nah, kemudian ketika tanah yang 1/5 itu yang sudah kita tanami, tanaman-tanaman yang laku, misalkan kopi, ya, ketika tanaman kopi itu berbuah, ya, bagaimana Pak hasilnya? Buahnya dikemanakan? Menurut aturan di sini, ini adalah bahwa hasil tanaman tersebut diserahkan kepada pemerintah Belanda. Nah, bagaimana pelaksanaannya? Itu tadi aturan-aturannya. Bagaimana pelaksanaannya? Apakah aturan yang dibuat ketika dilaksanakan di lapangan itu sudah sesuai atau belum? Ya, apakah sesuai atau tidak? Nah, jika kita lihat aturan-aturan yang tadi sudah disebutkan, ya, aturan-aturannya itu ternyata tidak terlalu memberatkan kan ya. Dalam aturan itu ya tadi dikatakan kalau kalian punya tanah 1 hektar, tidak semua 1 hektar digunakan untuk menanam tanaman yang tanam paksa, tapi hanya 1/5 saja. Tanah yang 1/5 itu bebas dari pajak, ya. Jadi waktu penanamannya itu juga tidak akan menghabiskan waktu untuk pergi ke sawah, sehingga petani tetap bisa ke sawah untuk menanam padi, mencukupi kebutuhan hidupnya dan lain-lain itu. Akan tetapi pada pelaksanaannya ini sangat menekan dan memberatkan rakyat. Nah, jadi beda antara aturan tertulisnya dengan pelaksanaan di lapangannya. Secara aturan tertulis itu tidak memberatkan, tapi ternyata ketika sudah diaplikasikan, sudah diejawantahkan dalam bentuk pelaksanaan di lapangan, itu ternyata sangat memberatkan rakyat. Apa yang menyebabkan rakyat merasa diberatkan? Ternyata karena adanya kebijakan kultur frozen, ya. Nah, adanya kultur frozen menyangkut upah yang diberikan kepada penguasa pribumi berdasarkan besar kecilnya setoran, ternyata cukup memberatkan beban rakyat. Untuk mempertinggi upah yang diterima, para penguasa pribumi berusaha memperbesar setoran, akibatnya timbullah penyelewengan-penyelewengan. Jadi, nah, seperti ini. Van den Bos membuat aturan. Aturannya tanam paksa demikian. Nah, untuk supaya aturan itu berjalan dengan baik, ya, pemerintah kolonial Belanda itu memberikan kultur prosenten. Makanya ada istilah misalkan kalau kita misalkan kalian membantu teman kalian menjual barangnya misalkan. Teman kalian punya motor, terus minta tolong kepada kalian, tolong dong jualin motor saya.
Ya, ketika kalian mampu membantu teman kalian menjual motor tersebut, pasti kalian akan mengatakan, mana nih persennya? Gitu kan ya. Persen. Nah, ini kultur persen ini adalah jatah ya atau upah yang diterima penguasa pribumi dari pemerintah kolonial Belanda ya, sesuai dengan besar kecilnya setoran hasil pembayaran pajak rakyat itu sendiri. Jadi Van den Bos dalam menarik pajak sistem tanam paksa itu ya meminta bantuan para penguasa pribumi. Dari bupati, dari wedana ya, itu penguasa-penguasa pribumi diminta tolong, diwajibkan untuk memungut ya pajak-pajak sistem tanam paksa itu kepada petani atau kepada rakyat. Pajak yang dikumpulkannya itu nanti persentase pajak yang dikumpulkan dari rakyat itu nanti dihitung berapa jumlahnya. Setelah jumlahnya nanti dibagi persentasenya sebagai upah kepada penguasa pribumi. Seperti itu. Ya, misalkan seperti ini. Ya, misalkan seperti ini. Penguasa pribumi menarik pajak dari rakyat itu misalkan menghasilkan 1 juta. Nah, nanti dari 1 juta itu, ya penguasa pribumi itu mendapatkan upah sesuai dengan persentase yang ada. Misalkan menurut pemerintah kolonial Belanda, ya besaran jumlah pajaknya berapa, nanti kamu akan dapat persenan berapa. Misalkan setiap kali kamu mengambil pajak dari rakyat, kamu akan mendapatkan persentase sebanyak misalkan 10%. Berarti dari 1 juta hasil memungut pajak kepada rakyat, itu 100.000 akan diberikan kepada penguasa pribumi. Makin besar, makin gede lagi upah yang didapatkan penguasa pribumi tersebut. Kalau misalnya, penguasa pribumi di Serang itu mampu menghasilkan 1 juta pajak. Tapi ternyata penguasa pribumi di Pandeglang itu mampu menghasilkan 5 juta misalnya pajak. Maka upah siapa yang paling gede? Penguasa Serang atau penguasa Pandeglang? Ternyata yang mendapatkan upah paling besar itu adalah penguasa Pandeglang. Karena 5 juta misalkan dikali 10%-nya saja itu sudah 500.000. Sedangkan kalau 1 juta dikali 10%-nya itu hanya 100.000. Nah, karena adanya kebijakan kultur prosen inilah akhirnya terjadi penyelewengan-penyelewengan tersebut. Para penguasa pribumi ini akhirnya berusaha ya semaksimal mungkin supaya setoran pajak yang dihasilkan, yang dibayarkan oleh rakyat itu semakin besar. Supaya si penguasa itu mendapatkan persentase yang lebih besar pula dari pemerintah kolonial. Nah, bentuk-bentuk penyelewengannya itu antara lain apa saja? Yang pertama, dalam aturan, ya perjanjian tersebut seharusnya dilakukan dengan sukarela, tetapi dalam pelaksanaannya dilakukan dengan cara paksaan. Jadi secara sukarela rakyat harusnya memberikan tanahnya, 1/5 tanahnya. Tapi ternyata ya tidak demikian. Ya, rakyat justru dipaksa untuk menyediakan tanahnya, tidak bisa menolak. Lalu yang kedua, luas tanah yang disediakan penduduk ternyata lebih dari 1/5. Ya, jadi kalau dalam aturan tadi diminta 1/5 saja, tapi ternyata pada pelaksanaannya para pemerintah kolonial Belanda dan penguasa-penguasa pribumi itu meminta bukan 1/5, tapi lebih banyak. Kenapa demikian? Kalau 1/5 kan tanggung ya, hasilnya pun pasti akan jauh lebih sedikit. Kenapa nggak semuanya saja, misalkan seperti itu. Nah, kemudian pengerjaan tanaman-tanaman ekspor itu seringkali jauh melebihi pengerjaan tanaman padi. Jadi waktu petani itu karena dipaksa terus di bawah tekanan supaya tanamannya itu bagus, menghasilkan panen yang baik, jumlahnya banyak supaya pemerintah kolonial mendapatkan untung yang besar dan penguasa pribumi pun mendapatkan persentase yang besar sehingga para penduduk petani-petani itu waktunya itu terkuras untuk menanam tanaman paksa tersebut. Sehingga sawah-sawahnya banyak terbengkalai. Nanti dampaknya apa? Dampaknya nanti sawah terbengkalai, akhirnya rakyat kelaparan. Lalu yang keempat, penyelewengan yang keempat itu
pajak tanah masih dikenakan pada tanah yang digunakan untuk proses tanam paksa. Lalu yang kelima, kelebihan hasil panen itu ternyata tidak dikembalikan kepada petani. Ya, banyak kelebihan-kelebihan hasil panen itu tetap diambil oleh pemerintah kolonial dan penguasa pribumi. Yang keenam, buruh yang seharusnya dibayar pemerintah malah dijadikan tenaga paksaan. Jadi seperti itu. Jadi sedikit menjawab kenapa bangsa Eropa terlalu lama bisa menjajah di Nusantara. Tadi Bapak katakan, ya, ternyata ada campur tangan ya bangsa kita sendiri dalam hal ini ya orang-orang pribumi yang rela membantu bekerja kepada penjajah Eropa ya karena mereka mendapatkan keuntungan pula ya. Jadi jangan aneh seperti itu jika kita melihat bagaimana sekarang misalkan korupsi merajalela, saudara sebangsa kita itu rela menyunat atau melakukan korupsi tanpa tanpa merasa kasihan atau prihatin dengan saudara-saudaranya jangan aneh. Karena praktek-praktek tersebut pun itu sudah jauh dilaksanakan oleh oknum-oknum bangsa kita di masa kolonialisme. Ya, itu. Nah, kemudian bagaimana dampak sistem tanam paksa? Ya, dampak sistem tanam paksa ini selain dampak negatif juga ada dampak positif. Ya. Bagaimana dampak positifnya, Pak? Yang pertama, dampak positif dari sistem tanam paksa itu yang pertama adalah hutang-hutang Belanda itu terlunasi. Ya, hutang-hutang Belanda itu terlunasi. Jadi sangat efektif sekali ini. Sangat efektif sekali ya sistem tanam paksa ini dalam menghasilkan pundi-pundi uang untuk mengisi kas Belanda. Yang kedua, penerimaan pendapatan melebihi anggaran belanja. Jadi kalau anggaran belanja Belanda misalkan 1 juta, ternyata penerimaan dari sistem tanam paksa itu jauh lebih dari 1 juta rupiah. Yang itu. Lalu yang ketiga, kas negeri Belanda yang semula kosong menjadi terpenuhi. Dan yang keempat, Amsterdam berhasil dibangun menjadi kota pusat dunia. Jadi kalau kalian nih punya rezeki nanti mau jalan-jalan traveling ke Belanda atau kalian nanti punya punya keinginan untuk meneruskan studi atau kuliah ke negeri Belanda, misalkan punya dapat beasiswa, kalau kalian main ke Amsterdam, kalian jangan terlalu bangga ketika melihat kotanya bagus, kotanya rapih dan sebagainya. Karena sebagian pembangunan kota Amsterdam itu dulunya itu ya, dulu itu dibangun dengan hasil-hasil atau dengan uang yang didapatkan dari sistem tanam paksa di Indonesia ini. Nah, dampak positif bagi Indonesia apa? Kalau tadi dampak positif bagi Hindia Belanda, kalau bagi rakyat Indonesia, nah rakyat ini mulai mengenal berbagai jenis macam tanaman ekspor seperti kopi, teh, kina, tembakau, dan nila. Jadi kalau kalian lihat sekarang orang-orang ya senang ngopi, ayah kita di rumah suka ngopi, ngopi aja ngopi, gitu kan ya, atau sering minum teh, maka kalian sekarang harus tahu bahwa kopi, teh, kina, tembakau, dan nila itu bukan tanaman asli Indonesia. Tanaman-tanaman ini dari luar negeri. Dibawa oleh Belanda ke Indonesia dan dipaksa kepada rakyat untuk ditanam. Ya, jadi sampai sekarang kalau kita lihat ada kopi Lampung, kopi Sidikalang, ada kopi Toraja dan sebagainya, kopi itu bukan asli dari Indonesia, tapi dari luar negeri dibawa ke Indonesia pada masa sistem tanam paksa ini pada masa kolonialisme Belanda. Nah, lalu apa dampak negatifnya? Dampak negatifnya bagi rakyat Indonesia yang pertama banyak yang meninggal karena kelaparan. Tadi disebutkan waktu selama 1 tahun itu banyak terkuras untuk mengurusi tanaman-tanaman kopi, teh, kina, tembakau, dan nila, sampai-sampai sawah pun terbengkalai dan akhirnya banyak rakyat yang tidak bisa makan karena padinya tidak ada. Ya, daerah mana yang paling banyak mengalami mengalami kelaparan? Itu diantaranya daerah Cirebon, Demak, dan Grobogan. Yang kedua, beban rakyat semakin berat karena harus menyerahkan sebagian tanah dan hasil panennya, membayar pajak, mengikuti kerja rodi, dan menanggung resiko apabila gagal panen. Nah,
Siapa? Siapa yang mendukung sistem tanam paksa? Pendukung sistem tanam paksa sudah disebutkan, sudah jelas pasti mereka yaitu adalah pemerintah kolonial Belanda. Tapi ada pula tokoh-tokoh Eropa yang menentang pelaksanaan sistem tanam paksa itu. Jadi ada yang menentang. Di antaranya yang pertama Edward de Dekker ya atau Multatuli yang merupakan seorang residen di Lebak. Ya, jadi dia itu residen di Lebak. Nah, ia sangat sedih menyaksikan betapa buruknya nasib bangsa Indonesia akibat sistem tanam paksa. Jadi Douwe Dekker ini melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kesengsaraan rakyat harus mengejar target pembayaran pajak dengan sistem tanam paksa ini. Karena dia statusnya sebagai residen, jadi dia tahu secara jelas ya penderitaan rakyat seperti apa. Nah, akibatnya Edward Dorsdecker ini mencoba untuk menceritakan, untuk melaporkan kejadian nyata di lapangan akibat sistem tanam paksa itu. Karena selama pelaksanaan sistem tanam paksa, orang-orang di Eropa itu tidak tahu bagaimana pelaksanaan sistem tanam paksa sebenarnya di Indonesia itu. Ya, jadi ditutup-tutupi. Kekejaman-kekejaman ini ditutup-tutupi. Karena belum viral ya pada waktu itu, internet belum ada, misalkan surat kabar pun sangat terbatas, ya teknologi informasi masih sangat terbatas, jadi sengaja ditutup-tutup. Dan De Dekker ini adalah salah satu orang yang menentang dan kemudian mencoba menulis buku yang bersama Max Havelaar yang berisi tentang lelang kopi, ya, lelang kopi perdagangan Belanda yang terbit pada tahun 1860. Di buku ini dia melukiskan bagaimana penderitaan rakyat Indonesia akibat pelaksanaan sistem tanam paksa. Nah, buku Max Havelaar ini yang ditulis oleh Edward de Dekker ini ternyata mendapat dukungan dari kaum-kaum liberal Eropa. Ya, jadi ada orang-orang Eropa yang berfaham liberal, yang beraliran liberal, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Yang merasa setelah mendapatkan informasi dari buku De Dekker ini merasa prihatin dan mendukung mendukung De Dekker untuk melawan sistem tanam paksa yang ada di Indonesia. Nah, setelah kaum liberal mengetahui kenyataan yang terjadi di Nusantara, akhirnya banyak orang-orang Belanda atau orang-orang Eropa sedikit demi sedikit mulai mendukung agar sistem tanam paksa ini dihapus karena sangat merugikan rakyat dan tidak manusiawi. Nah, selain Edward de Dekker juga ada Baron van Houvel ya. Baron van Houvel ini bersama Frans van de Putte ini menentang sistem tanam paksa ya. Kedua-duanya ini merupakan salah satu tokoh-tokoh liberal Eropa khususnya di Belanda pada waktu itu. Nah, ini adalah gambar-gambarnya. Baron van Houvel ini salah satu misionaris ya, misionaris agama Kristen. Ini salah satu penentang dari sistem tanam paksa itu sendiri. Nah, bagaimana akhir dari tanam paksa? Nah, setelah mendapatkan tekanan dari kaum liberal di Eropa ramai, viral ya sistem tanam paksa ternyata tidak baik, tidak ini rakyat di Indonesia ternyata menderita akibat tanam paksa dan sebagainya, Eropa menjadi geger, khususnya Belanda. Kemudian pemerintah kerajaan Belanda itu ditekan oleh kaum-kaum liberal supaya menghapuskan sistem tanam paksa itu. Dan ini akhirnya terjadi ya pada tahun 1870. Nah, dibuktikan dengan adanya atau dikeluarkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870 dan Undang-Undang Gula tahun 1870 yang mengawali era liberalisasi ekonomi dalam sejarah penjajahan Belanda. Nanti kita akan bahas lagi apa sih latar belakang kemunculan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula 1870 ini. Nah, mungkin itu saja ya pembahasan kita kali ini. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana akhir dari tanam paksa dan kenapa harus keluar Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula. Apakah semata-mata benar ingin membela, ingin menyelamatkan rakyat Indonesia dari penindasan, ataukah ada motif tersendiri ya sehingga kaum liberal itu meminta tanam paksa dihapus dan diganti dengan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula 1870. Nah, mungkin itu saja ya pembahasan singkat dari Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, kalian boleh
tuliskan di kolom komentar atau tanya di grup ya. Lalu silakan kalian eksplor lebih jauh terkait bagaimana kondisi Nusantara Indonesia, khususnya Jawa pada masa sistem tanam paksa ini, boleh dari Google, boleh dari buku dan lain-lain. Baik, akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.